Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas di mana sih harusnya kita belajar ilmu-ilmu tentang oli itu ya. Yang jelas adalah kita itu jangan belajar di tempat-tempat yang kayak grup oli, kayak ya tempat-tempat ngobrol soal oli. Bahkan kita juga jangan sembarangan mendengarkan penjelasan dari sales atau penjual oli, karena biasanya nggak netral. Satu, terus yang kedua adalah informasinya itu belum tentu benar. Jadi jangan dipikir orang yang bekerja di industri oli itu omongannya selalu benar. Karena ya misalnya tenaga sales gitu ya, bisa jadi informasinya ya informasi yang bukan dasarnya, nggak sesuai dengan basicnya, bisa menyimpang dari yang sebenarnya. Bahkan dia itu bagian lab pun ya, laboratorium, seperti ya pernah ada orangnya Lemigas ya, bagiannya nguji-nguji oli, itu belum tentu juga penjelasannya itu benar ya, karena oli itu topik yang sangat rumit, nggak bisa dijelaskan dengan cara sederhana. Bahkan ya untuk soal SAE pun ya sampai sekarang masih banyak beredar ilmu-ilmu ngawur. Contoh ilmu ngawur adalah 10W40. Di 10W itu adalah kekentalan pada saat suhu dingin, 40 itu pada saat suhu panas. Salah itu, karena kalau yang begitu itu kan kesannya kalau pas dingin 10W, kalau panas 40W. Entah ya dari mana orang-orang, dari mekanik-mekanik, dari sales-sales oli, dari suhu orang petinggi-petingginya grup oli kok sampai memberi pendidikan seperti itu, sampai konsumen berpendapat bahwa kalau oli itu makin panas maka makin kental. Grup SAE itu disebut sebagai standar kekentalan. Jadi kalau 20W ya kekentalannya 20W. Sebenarnya kurang tepat ya. 20W 50 ya. SAE 20W 50 misalnya, itu merupakan grup ya, pengkategorian. Berarti olinya di suhu dingin sekitar 20W. Tentu angka 20W nya ini masih belum jelas ya berapa. Terus di suhu panasnya adalah 50, grade 50, dan angkanya juga masih belum jelas berapa. Kita pakai standar J300 untuk angka belakangnya saja, karena kalau disebutkan angka depannya juga nanti malah bingung, seperti seseorang yang penulis ajak ngomong soal SAE grade, penulis tunjukkan data SAE grade, bingung ya. Mau nggak bingung gimana lah, wong SAE 10W40 itu adalah 10W di suhu 100 derajat dan SAE 40 di suhu 100 derajat juga.
Mau nggak bingung gimana? Karena kalau kita taunya 10W40, nah 10W itu di suhu 100 derajat sekitar 4, berapa. Terus sementara SAE40 itu di sekitar piro 16, berapa gitu ya, min dan maxnya sama-sama 100 derajat. Yang 10W encer, yang SAE40 kental. Terus oli SAE 10W40 itu apa artinya? Bingungi kan ya. Karena bingungi, penulis jelaskan lebih dulu aja lah, kalau belakangan nanti malah isolali jelas nih. Jadi kalau kita lihat wiki, 10W itu adalah oli yang encer sekali pada suhu 100 derajat. Sementara 40 itu adalah oli yang lebih kental pada suhu 100 derajat. Tapi kok bisa melekat pada suhu oli, pada satu oli? Nah, kita harus tahu konsepnya viscosity index improver atau oli multigrade. Jadi oli multigrade itu adalah oli yang mempunyai standar kekentalan ganda. Wes jarno lah penggrupan, tak bahas mburi-mburi daripada pusing ya. Oli itu kalau angkanya cuma 10W toh atau SAE40 toh, itu adalah oli single grade. Oli 10W40 itu adalah oli multigrade atau grade ganda. Perlakuan oli grade ganda itu beda dari oli single grade. Ini artinya apa sih oli multigrade itu? Oli multigrade itu artinya di suhu dingin kekentalannya setara dengan oli grade 10W. Tapi di suhu panas kekentalannya setara dengan oli SAE40. Yes, kalau yang udah sebut gini jelaskan ya. Di suhu dingin grade-nya seperti 10W. Tapi di suhu panas grade-nya seperti SAE40. Terus ada kerumitan lain, yaitu setiap oli itu kalau dingin itu kental, panas itu encer. Dan ya apa ya, saya ngono contohnya cuma oli SAE40 ya. Kalau oli 10W minim ya, nggak ada contoh. Mungkin yang ada contoh oli SAE20. Oli SAE20 itu contohnya oli samping ya. Jadi di oli samping itu kita bisa lihat oli single grade yang dari oli samping kita bisa tahu kekentalan oli single grade SAE20 di suhu dingin dan di suhu panas. Tentu nggak semua oli samping SAE20, ada juga yang SAE30, ada yang SAE50. Beda merek beda ya. Tapi kita bisa pakai contoh oli SAE20 lah. Nah, di situ kita bisa lihat olinya waktu dingin kental, waktu panas encer. Oli 10W itu juga seperti itu. Waktu dingin kental, waktu panas encer. Nah, oli SAE40 juga sama. Kita ada beberapa oli, tapi yang paling gampang ya Mesran SAE40, Meditran SSE40, Mesran B40 itu ya. Jadi baik 10W, SAE40 ataupun SAE berapapun, oli waktu dingin itu kental dan waktu panas itu encer. Dan perbedaan encernya oli itu antara 10W dan SAE40
itu jauh lebih kecil dibanding dengan kalau olinya pas lagi dingin. Jadi oli SAE 20 saat dingin itu jauh lebih kental daripada oli SAE 40 saat panas. Ini penting ya kita perhatikan. Jadi SAE 40 saat panas itu jauh lebih encer daripada SAE 20 saat dingin atau SAE 10 lah. Tapi karena contohnya. Nah, jadi pengaruh suhu, pengaruh temperatur pada kekentalan oli itu jauh lebih besar daripada SAE grade-nya. Jadi jauh lebih penting kita memperhatikan perbedaan suhu oli daripada SAE grade-nya. Harusnya seperti itu. Ya, yang sekarang terjadi itu orang itu lebih memperhatikan SAE grade tanpa memperhatikan suhu olinya. Padahal bisa terjadi beda. Suhu oli di daerah panas nggak akan sama lah dengan di daerah dingin. Baru kalau pemakaian racing saja suhu oli itu mungkin bisa mendekati sama. Kalau pemakaian bukan racing bisa beda. Karena racing itu kan mesin kerja maksimal, panasnya keluar maksimal. Ya pasti oli jadi panas. Nah kalau pemakaian harian ya mesin nggak bekerja maksimal, ya bisa lebih dingin olinya. Oh iya, yang yang oli multigrade tadi itu kebanyakan website itu menggunakan contoh oli 10W30. Jadi ada grafik perubahan kekentalannya oli 10W, ada perubahan kekentalannya oli SAE 30. Nah itu digabungkan sehingga di suhu dingin olinya punya kekentalan SAE 10W dan di suhu panas punya kekentalan SAE 30. Kita bisa lihat grafiknya ya, banyak contoh di situ. Nah, belajarnya dari mana? Belajar yang cara info-info seperti itu. Untuk angka 10W, angka SAE 30, kita belajarnya dari informasi SAE J300. SAE J300 itu merupakan standar yang dikeluarkan SAE. Apa saya SAE? Buah kali. Standar ini akan menyebutkan kekentalan SAE sekian itu antara angka ini sampai angka ini. Jadi kekentalan oli itu bukan dinilai dari grade-nya, tapi dari angka kinematic viscosity. Jadi angka real kekentalan oli itu dinilai dari angka kinematic viscosity. Nah, viscosity yang angkanya antara sekian sampai sekian itu masuk SAE grade tertentu. Jadi SAE grade itu merupakan pengkategorian oli berdasarkan perubahan nilai kekentalannya, berdasarkan angka kekentalan tertentu ya. Ini tentu melibatkan suhu dingin dan suhu panas. Oh, SAE 50 itu angkanya antara ini sampai ini, maka ya ini masuk oli SAE 50. Angka 10W-nya tadi ya sudah ada juga, minimumnya segini gitu ya. Tentu ada ring juga.
Dan ini bukan angka pasti ya, bukan angka fix, karena namanya produksi oli, kekentalannya itu bisa berubah-berubah. Ya, ngeri ya. Itu mustahil ngerem itu ya. Iya, ternyata bahasanya enggak bergerak begitu banyak ya. Dari tadi ngomongin CSI itu. Tapi yang jelas lah, kekentalan oli itu penting ya, karena yaitu tadi, karena kekentalan itu dipengaruhi oleh suhu. Perubahan suhu yang banyak akan sangat mempengaruhi kekentalan oli. Oleh karena itu makanya ada yang namanya crankcase power point dan seterusnya. Angka power point itu menentukan di suhu berapa oli itu masih bisa mengalir. Kalau olinya bahan grup 1 minus 9 derajat Celcius, grup 2 min 25, grup 3 min 33, PAO min 60 gitu ya. Walau tentu power point ini, titik tuang ini masih bisa dirubah dengan aditif ya, power point supresan atau apalah gitu ya. Tapi yang jelas lah, oli multigrade itu punya kelemahan juga. Enggak semua oli itu baik ya. Mungkin kalau di sales oli diomongi bahwa oli yang kekentalannya multigrade, yang viscosity indexnya tinggi itu sangat bagus. Bagus dalam sisi apa itu loh, karena untuk bisa mencapai viscosity index yang tinggi ini, oli seringkali harus menggunakan bahan yang tidak kuat terhadap kocokan-kocokan mesin. Untuk bisa membuat oli multigrade itu harus pakai bahan yang jenenge viscosity index improver. Viscosity index improver ini merupakan zat yang kalau kena panas itu akan mengembang. Jadi partikelnya digambarkan seperti benang ya, benang kusut yang kalau dingin itu kecil, tapi begitu kalau panas mengembang. Nah sayangnya additive viscosity index improver ini punya kelemahan. Additive viscosity index improver ini macam-macam ya tipenya, tapi kelemahannya sama, yaitu kalau sering kena shear, sering kena putaran mesin, sering lewat celah-celah sempit yang ada di mesin, sering ditindihi antara kedua logam yang saling bergesekan, maka yang terjadi adalah bahannya jadi kusut. Nah kalau sudah kusut jadi kisut. Kalau sudah kisut tidak bisa mengembang lagi. Kalau tidak mengembang, maka secara realnya olinya akan jadi encer. Nah ini ya kelemahan utama dari oli multigrade. Oli multigrade yang bahannya secara alaminya bukan multigrade. Jadi oli itu memang ada yang secara alami punya viscosity index tinggi, seperti misalnya oli bahan grup 3, oli PAO, itu secara natural viscosity indexnya tinggi. Nah namun sekarang bahan seperti itu jarang ya, selain dari mahal tapi juga karena langka. Kebanyakan sekarang banyak yang pakai bahan daur ulang.
Kalau bahan daur ulang yang viscosity index-nya rendah, terus ditambahi bahan viscosity index improver, sehingga misalnya jadi 0W50, 0W40, 0W30 gitu ya. Padahal bahannya bahan grup 2. Yang terjadi adalah ketika oli itu dipakai, olinya akan jadi makin lama makin encer, walau suhunya tetap, walau temperatur mesinnya tetap, temperatur olinya tetap, tapi oli jadi makin encer karena kena gencet-gencet sama part mesin. Nah, jadi itu ya, itu mengapa kok oli multigrade itu nggak bagus, terutama untuk perjalanan jauh. Bagusnya multigrade itu adalah pemilik kendaraan jadi lebih fleksibel kalau misal jalan di daerah dingin dan daerah panas. Nggak butuh nggak ribet gitu loh, karena saat saat panas dia tidak terlalu kental, masih cukup encer, jadinya tarikannya ringan. Dipakai di suhu panas dia bisa makin kental, jadi tidak akan terlalu encer. Tapi sayangnya itu untuk pemakaian RPM rendah, untuk kalau dipakai kalem-kalem. Jadi cocoknya ya untuk mobil saja. Kalau untuk sepeda motor ya jadi terbatas lah. Jadi makanya oleh karena itu kita lihat ya, oli PAU ester itu lebih banyak di oli motor, terutama Jaso MA. Kita lebih jarang menjumpai oli seperti ini di oli encer ya, di oli motor matic, di oli mobil bahkan. Jadi oli mobil itu justru jarang yang sing ono tulisane PAU ester ya. Lebih banyak yang di oli motornya. Ya wes lah, itu aja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.